Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengubah arus. Seluruh alun-alun sunyi. Mata semua orang membawa penyesalan yang tak tertandingi saat mereka memandang Grandmaster Huan yang pingsan di tanah. Setelah bertahan selama 10 hari, tidak ada yang menyangka bahwa itu akan berakhir dengan kegagalan di saat-saat terakhir. Dua sinar merah hijau berinteraksi satu sama lain di dalam kuali obat. Aroma obat yang kaya tersebar di seluruh alun-alun. Namun, hal itu tidak lagi membuat orang merasa rileks seperti sebelumnya. Sebaliknya, semua orang merasa hati mereka menjadi sangat berat. Mata Tang Zhen kusam saat dia melihat kuali obat. Ekspresinya yang kalah tak tertahankan untuk dilihat. Orang seperti raksasa mengungkapkan emosi seperti itu. Benar-benar memilukan. Di tepi alun-alun, wajah cantik Tang Huo Er juga memutih. Sesaat kemudian, dia tersenyum sedih. Tubuh indahnya sedikit terhuyung. Beberapa murid dari Burning Flame Valley di belakangnya buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Suasana khusyuk itu menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Tidak ada yang berani membuka mulut untuk berbicara saat ini. Suasana hening dan bertekanan berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar, memecah keheningan yang menekan dari alun-alun seperti yang terjadi. Kepala Lembah Tang, bolehkah saya melanjutkan penyempurnaan? Meskipun Tang Zhen dalam keadaan putus asa, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia melihat wajah serius Xiao Yan sebelum sedikit melebarkan mulutnya. Beberapa harapan tiba-tiba melonjak dari keputusasaan di hatinya. Teman muda Xiao Yan, apakah kamu dapat memperbaiki pil bodhisattva api ini sendirian? Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar menganggapnya terlalu tinggi. Bahkan dengan dirinya saat ini, kemungkinan besar ada kemungkinan sukses yang sangat rendah ketika memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Namun demikian, itu setidaknya lebih baik daripada hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika kita lanjutkan penyempurnaan, mungkin masih ada peluang. Namun, jika kita menyerah sekarang, kita akan benar-benar gagal. Mata Xiao Yan menatap Tang Zhen. Matanya memiliki kekuatan seorang anak muda. Pengalamannya selama bertahun-tahun ini telah menciptakan karakter tangguh Xiao Yan. Dia jarang menyebutkan kata-kata menyerah. Jika dia menyerah di tengah-tengah 20 tahun lebih pelatihan ini, kemungkinan dia tidak akan bisa melarikan diri dari sampah klan Xiao, apalagi mencapai tahap dia saat ini. Hati Tang Zhen sedikit terguncang saat dia merasakan mata panas dan panas dari Xiao Yan. Tatapannya beralih ke cahaya hijau merah yang dipancarkan dari kuali obat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam, teman muda yang Xiao, karena kamu mengatakannya seperti ini, silakan lanjutkan. Tidak ada yang akan menyalahkanmu meskipun akhirnya gagal. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar jawaban Tang Zhen. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Kepala Lembah Tang, tolong bantu lindungi aku. Jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Saya akan mencoba yang terbaik. Nasib akan menentukan apakah saya akhirnya berhasil. Xiao Yan berbicara dengan cara yang serius. Dia segera menutup matanya perlahan dan segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Kekuatan spiritual di antara alisnya menyapu tanpa ditahan. Segera, itu seperti gelombang tak berujung saat melonjak ke dalam kuali obat berwarna merah menyala.
Tang Xian menegakkan tubuhnya sedikit saat melihat Xiao Yan mulai beraksi. Ekspresi kalah di wajahnya dengan cepat ditarik. Tubuhnya berangsur-angsur naik ke langit sementara matanya yang tegas menyapu sekelilingnya. Akhirnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan masuk kemanapun dalam jarak 100 kaki dari panggung batu. Hati para murid dari Burning Flame Valley dingin menggigil ketika mereka merasakan ketegasan dalam kata-kata Tang Xian. Segera, mereka menangkupkan tangan dan mengakui pesanan. Setelah itu, mereka secara bertahap mundur tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Semua Grandmaster Alkemis di platform tercengang saat melihat adegan ini. Mulut mereka tanpa sadar terbuka setelah memahami sesuatu. Yan Xiao benar-benar berpikir untuk memurnikan pil Bodhisattva api sendirian? Meskipun hanya langkah pembentukan pil terakhir yang tersisa dalam penyempurnaan pil ini, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dia capai. Harus diketahui bahwa seseorang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 cukup langka bahkan di menara pil. Meskipun semua orang penuh dengan ketidakpercayaan, mereka tidak berani membuka mulut mereka secara acak setelah melihat ketegasan wajah Tang Xian di langit. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyembunyikan keraguan mereka jauh di dalam hati mereka. Wajah Xiao Yan memiliki kesungguhan yang tidak pernah terlihat sebelumnya saat dia berdiri di atas panggung batu. Kekuatan spiritualnya mengendalikan setiap inci kuali obat. Itulah mengapa dia bisa merasakan aspek menakutkan dari pil obat tingkat tinggi 7. Kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan bisa menyebabkan energi alam sekitar berfluktuasi. Jika bukan karena Mountain Melting Cauldron ini, sepertinya energi alam eksternal akan menjadi tidak teratur. Kekuatan spiritual dicurahkan dan benar-benar membungkus cahaya hijau merah di dalam kuali. Segera, itu dipisahkan menjadi string energi yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan bergabung menjadi 2 kelompok cahaya. Kekuatan spiritual baru saja menginvasi 2 kelompok cahaya saat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Tetesan kental hijau dan merah mungkin kecil, tapi mengandung kekuatan 100 bahan obat langka. Apalagi, semua ramuan obat ini telah tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Saat ini, kekuatan obat mereka telah digabungkan. Ini cukup untuk mengetahui seberapa padat kekuatan obat dalam 2 tetesan cairan kental ini. Mungkin itu karena 2 cairan kental yang bersentuhan, tapi kekuatan obat di dalamnya tampak sangat liar dan ganas. Sangat sulit bagi fusi untuk dilanjutkan. Selain itu, kekuatan obat yang liar dan ganas memancarkan rasa jijik yang berusaha untuk mendorong pihak lain. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum dia menemukan bahwa kekuatan obat dalam 2 tetesan cairan obat tidak menunjukkan keterbelakangan. Sebaliknya, mereka menjadi lebih intens. Kesenjangan di antara mereka juga perlahan tumbuh. Jika ini terus berlanjut, lupakan fusi, bahkan membuat mereka melakukan kontak akan menjadi tugas yang sangat sulit. Masalah yang merepotkan ini adalah sesuatu yang ditemui Xiao Yan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun penyempurnaan pil obat ini. Itu tidak merepotkan bahkan ketika dia sedang memperbaiki pil saat itu di Akademi Dalam. Tentu saja, itu karena Xiao Yan telah memasuki kondisi misterius saat itu. Saat ini, dia tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Melanjutkan dengan cara ini juga bukanlah solusi. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam saat dia merasakan perlawanan intens ditransmisikan dari kekuatan spiritualnya yang membungkus 2 tetesan cairan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan seseorang bisa merasakan kekuatan spiritual yang meresap ke dalam kuali obat, melonjak keluar. Akhirnya, itu dengan gila menekan 2 tetesan cairan. Bang!
Suara yang dalam dan serius terdengar di dalam kuali obat. Di bawah kekuatan penuh dari penindasan spiritual Xiaoyan, dua tetesan hijau merah yang baru saja berpisah disatukan dengan kejam. Namun, akibatnya mereka tidak menjadi tenang. Sebaliknya, pembalasan yang lebih sengit meletus sesaat kemudian. Gelombang demi gelombang riak energi yang luar biasa dahsyat menyebar dari dua tetes. Setiap kali mereka bertabrakan dengan kekuatan spiritual Xiaoyan, mereka akan menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah bertahun-tahun mengkonsumsi pil yang bagus, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menyelesaikan dua hal kecil untuk Anda hari ini. Xiaoyan juga sedikit marah dengan pembalasan energi cair. Hatinya berubah lebih ganas dan kekuatan spiritual yang agung dalam kuali obat segera diaglomerasi menjadi bentuk spiral. Itu mulai berputar dengan liar. Mengikuti transformasi kekuatan spiritual menjadi spiral berputar cepat, tekanan darinya tiba-tiba melonjak. Cairan hijau dan merah perlahan-lahan melakukan kontak di tengah tekanan dahsyat ini. Setelah itu, mereka diremas dengan paksa. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan saat kedua tetesan cairan ini diremas bersama. Tekanan yang melonjak segera berkurang. Pada saat yang sama, api hijau giok muncul entah dari mana, menelan cairan berwarna hijau merah. Peningkatan dan pengurangan tekanan serta pelepasan api dikontrol dengan sempurna oleh Xiaoyan. Jika ada kesalahan yang terjadi selama periode waktu ini, itu akan mengakibatkan hilangnya beberapa kekuatan obat, dan pada akhirnya akan mengurangi kemungkinan berhasil memurnikan pil. Meskipun Xiaoyan telah meremas dua tetesan cairan bersama-sama, itu juga menghabiskan kekuatan spiritual Xiaoyan. Namun, dia saat ini tidak mempertimbangkan semua ini. Kekuatan spiritualnya terus-menerus dimasukkan ke dalam cairan hijau merah. Setelah itu, dia menangkap semua perubahan kecil di dalamnya. Dari sini, dia mulai mengontrol tekanan dan suhu nyala api dengan hati-hati. Ada keheningan total di luar panggung batu. Tang Zhen melihat tubuh Xiaoyan yang gemetar. Akibatnya, hatinya terangkat ke tenggorokannya, terutama ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan secara bertahap menjadi pucat. Bahkan dengan ketenangan Tang Zhen, dia tidak bisa menahan detak jantungnya meningkat. Namun, beruntung gemetar tubuh Xiaoyan tidak berlanjut lama sebelum berangsur-angsur tenang. Pada saat ini, Tang Zhen merasakan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di dalam kuali obat. Matanya melihat ke atas, dan dia melihat cairan hijau merah perlahan berputar di dalam api. Bahkan ada tanda-tanda samar dari cairan yang mengeras. Adegan ini tidak asing bagi Tang Zhen. Dia tahu bahwa ini adalah cikal bakal pembentukan pil. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Ekspresi bersemangat juga tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka Xiaoyan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan langkah terakhir. Tang Zhen mungkin melihat semua dalam masalah yang mudah dan santai dari luar, tetapi Xiaoyan telah berusaha keras untuk itu. Jika kekuatan spiritualnya tidak jauh melebihi para alkemis dari tingkat yang sama, dia pasti tidak akan dapat menyelesaikan tugas yang begitu sulit. Meskipun ini masalahnya, itu juga menyebabkan jiwanya yang perkasa secara bertahap menunjukkan beberapa tanda melemah. Xiaoyan menghirup udara di dalam hatinya. Dia dengan paksa menekan perasaan lemah di dalam jiwanya, dan dia memfokuskan pikirannya pada pengendalian suhu api dan tekanan spiritual. Di bawah pembakaran berulang dari api hijau giok dan penekanan kekuatan spiritual moderat, cairan hijau merah secara bertahap memadat. Keheningan di dalam alun-alun berlanjut sepanjang siang dan malam. Selama periode waktu ini, tempat itu sangat sunyi. Bahkan tidak ada suara sedikit pun yang muncul. Namun, tidak ada yang tersisa selama periode waktu ini.
Mata semua orang terfokus pada panggung batu. Semua orang benar-benar ingin tahu apakah pemuda yang sangat muda ini dapat menyelesaikan langkah terakhir ini atau tidak. Sinar cahaya pagi tiba-tiba tersebar dari langit dan memecah kegelapan malam di lembah pegunungan. Energi alami di dalam Burning Flame Valley yang sangat besar tiba-tiba mulai berfluktuasi saat sinar cahaya pagi ini muncul. Tang Zhen, yang duduk bersila di atas panggung batu, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menunjukkan kegembiraan liar saat dia melihat ke tengah panggung batu. Aroma pil tiba-tiba tersebar dari kuali obat. Gemuruh! Awan gelap tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan terlebih dahulu saat Tang Zhen membuka matanya. Petir bergulir di dalam awan gelap. Ular perak mengalir kemana-mana, menghasilkan suara yang mengejutkan dan kuat saat mereka bergerak. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.